Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baitul Mal. Kita syukur berjumpa lagi dengan podcast Baitul Mal Aceh. Saya Said Muhammad Hussein. Untuk hari ini kita akan membahas topik kelanjutan dari gerakan Aceh Berwakaf bersama narasumber Bapak Fahmi M. Nasir, anggota Badan Baitul Mal Aceh. Gerakan Aceh Berwakaf ini sudah dicanangkan tahun yang lalu oleh Gubernur Aceh, Zakir Manaf, bersamaan dengan peringatan Nuzul Quran di Masjid Baitul Rahman. Tentu ini sudah setahun lebih pencanangan gerakan Aceh Berwakaf ini. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, apa tindak lanjutnya, dan bagaimana skenario besar dari gerakan Aceh Berwakaf ini. Baik Pak Fahmi, kita mulai. Sebenarnya apa landasan pemikiran pentingnya gerakan Aceh Berwakaf dicanangkan oleh Gubernur? Terima kasih Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baitul Mal yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan berikan ini untuk memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu sebenarnya gerakan Aceh Wakaf. Walaupun sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur kita selama setahun lebih, tapi mungkin masih banyak masyarakat kita atau bahkan Baitul Mal sendiri pun belum begitu memahami apa itu gerakan Aceh Wakaf. Baitul Mal sebagai sebuah lembaga yang diberikan kewenangan, tupoksinya satunya adalah mengembangkan wakaf di Aceh, tentunya cukup terkait erat dan juga merupakan sebuah lembaga yang diberikan amanah langsung oleh Pak Gubernur kita untuk mengembangkan wakaf. Gerakan Aceh Wakaf ini apa itu dia? Apa itu GAP? GAP ini saya sampaikan bahwa ini merupakan transformasi daripada gerakan Aceh Merdeka kepada gerakan Aceh Wakaf. Karena gerakan ini kenapa kita namakan dengan GAP? Filosofinya yang pertama adalah GAP itu dalam bahasa Aceh adalah kukuh, kuat, strong. Jadi perlu landasan dan fondasi yang kuat. Jadinya kita juga perlu memperkuat fondasi GAP. Yang kedua, GAP ini setelah diluncurkan pada malam Nuzul Quran tahun lalu, bukan malam ini tahun lalu, Ya. Pak Kuno juga kemudian melengkapkannya dengan memberikan instruksi gubernur tentang gerakan Aceh Wakaf, Ingup nomor 3 tahun 2025, yang memberikan tugas dan amanah kepada beberapa SKPA tentang tugas-tugas yang dilakukan dengan bidang wakaf. Untuk Baitul Mal diberikan 2 tugas. Satu, kepada Sekretariat Baitul Mal diberikan tugas untuk membentuk namanya adalah Satgas Gerakan Aceh Wakaf. Yang kedua, kepada Ketua Baitul Mal atau Pemuda Baitul Mal yang diamanahkan ada 8 tugas. Yang pertama adalah untuk meningkatkan literasi dan edukasi wakaf. Kemudian juga untuk mengembangkan ataupun membentuk lembaga wakaf di setiap sekolah, baik itu SD, SMP, SMA sampai tahap universitas. Dan juga ada beberapa tugas lain, termasuk juga melakukan penataan. Dan yang paling penting adalah terakhir membentuk kelembagaan dana abadi wakaf. Nah, itu untuk Baitul Mal. Untuk SKPA lain seperti DPMG diberikan amanah untuk melakukan pendataan aset wakaf bersama-sama dengan Baitul Mal. Untuk DSI diberikan amanah untuk menyiapkan teks atau naskah khutbah supaya ketika Jumat itu khatib-khatib di Aceh ketika mereka berkhutbah membicarakan tema wakaf. Untuk Bapeda pula, Gubernur memerintahkan adalah untuk mensinergikan anggaran. Apapun yang diperlukan untuk GAP ini perlu kepada dukungan dari Bapeda. Nah, kenapa begitu? Karena GAP ini merupakan sebuah program komprehensif dari pemerintah Aceh untuk kembali membangun ekosistem Aceh yang bermuara kepada bagaimana wakaf ini kembali menjadi sebagai gaya hidup masyarakat Aceh. Yang kedua, bagaimana wakaf ini bisa menjadi sebagai salah satu pilar ekonomi di Aceh ke depan. Jadi ini adalah bagaimana kenapa GAP ini tiba-tiba menjadi satu peran program yang penting di sisi pemerintah Aceh sendiri dan juga bukan cuma di domain Baitul Mal. Makanya ketika kita lihat untuk si GAP itu ada beberapa SKPA yang terlibat itu. Mungkin itu sebagai pengantarnya Bang Said. Ya. Dan setelah pencanangan, Gubernur sudah membahas bersama Bupati Wali Kota seluruh Aceh dalam rakor. Bagaimana respon Bupati Wali Kota waktu itu dan mestinya apa yang bisa ditindaklanjuti? Ya, untuk Bupati Wali Kota tentunya institusi itu mengamanahkan mereka untuk membentuk Baitul Mal Kampung di kampung-kampung yang belum terbentuk. Kalau sudah terbentuk, artinya harus dioptimalkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di kanun Baitul Mal sendiri bahwa entitas yang terkecil di tingkat untuk menjaga wakaf ini, mengurus wakaf adalah di Baitul Mal Kampung. Ini diamanahkan untuk dibentuk tahun 2018, tapi belum semua terbentuk dan jadinya dalam bentuk Ingup ini Gubernur meminta Bupati Wali Kota untuk membantu melihat di mana yang belum terbentuk untuk dibantu. Kalau yang sudah terbentuk
kita perlu optimalkan. Untuk apa? Untuk sinergi dengan Baitul Mal Kabupaten Kota dan juga Baitul Mal Aceh sendiri. Nah, tentunya ada beberapa bupati yang cukup sigap ketika menerima arahan ini langsung dia membentuk Baitul Mal Kampung. Tapi kalau yang belum terbentuk bagaimana? Tidak masalah, karena ini bukan kerja mudah. Di Aceh kita data terakhir ada desa 6.497 desa, tentunya memerlukan masa ataupun sedikit waktu untuk bisa membentuk seluruh Aceh. Karena membentuk itu mudah, tapi bagaimana kita optimalkannya. Oke, maksudnya. Apakah nanti di tingkat kabupaten kota memerlukan semacam instruksi bupati, instruksi wali kota, seperti yang instruksi gubernur di tingkat Aceh ini? Di tingkat kabupaten kota saya rasa tidak perlu lagi, karena ini Baitul Mal Aceh bisa melakukan koordinasi dengan Baitul Mal Kabupaten Kota, dan ini telah dilakukan secara informal dan juga secara formal. Bahkan di bulan yang lalu, ketika bulan April atau awal bulan ini ya, Baitul Mal mengadakan BIMTEK dengan Baitul Mal Kabupaten Kota, dan ini adalah satu isu yang kita minta bantuan, minta sokongan, support daripada kawan-kawan Baitul Mal Kabupaten Kota untuk bisa mengidentifikasi mana-mana Baitul Mal Kampung yang punya potensi untuk kita lakukan pilot project untuk gerakan Aceh Wakaf ini. Nah, sesuatu yang sudah dilakukan setelah pencanangan GAP, misalnya kemarin ada Aceh Wakaf Summit, apakah ini juga dalam konteks memperkuat GAP? Ya. Terima kasih. Ini Ya. pertanyaan yang sangat menarik dari Mas Said, bahwa tentu orang bertanya-tanya kenapa pemerintah Aceh mengadakan Aceh Wakaf Summit. Kalau kita lihat GAP itu dia punya 5 strategi untuk mengembangkan GAP. Pertama adalah penguatan literasi dan edukasi tentang wakaf. Dan Aceh Wakaf Summit merupakan salah satu di antara program yang dilakukan untuk itu. Kenapa kita perlukan Aceh Wakaf Summit? Kita ingin menjadikan tempat sebagai tempat untuk bertukar fikiran dan juga tempat untuk mempertemukan berbagai macam pihak, pelaku-pelaku wakaf dari dalam atau luar negeri, dan juga pemangku kepentingan wakaf untuk bisa bersinergi ke depan. Dan ini tentunya dari tetamu-tetamu yang kita undang hari itu ada beberapa pihak dari luar negeri dan dari tingkat nasional, dan mereka memberikan dukungan dan mereka apresiasi bahwa Aceh telah meletakkan dasar yang bagus untuk mengembangkan wakaf. Dan tentunya ini yang pilar yang pertama. Ada pilar kedua juga penguatan regulasi. Penguatan regulasi kenapa perlu? Kita lihat di INGU kita diamanahkan untuk membentuk Dana Abadi Wakaf Aceh. Kita lihat payung hukumnya belum ada. Kalau kanon Baitul Mal belum cukup untuk itu, dan tentunya kali ini kita lagi menginisiasi untuk naskah akademik Kanun Wakaf Aceh, dan tentunya kita mengharapkan tahun depan supaya ini bisa masuk dalam prolegda. Karena tanpa adanya kanun, tentunya payung hukum Dana Abadi Wakaf Aceh ini tidak akan bisa dipenuhi. Kemudian juga ada untuk masalah yang ketiga adalah penguatan tata kelola. Selama ini kita melihat bahwa terlalu banyak lembaga yang menjadi pemangku kepentingan di bidang wakaf, tapi kita belum berhasil bersinergi dengan baik. Dan ini mungkin juga melalui GAP ini bisa satu wadah ataupun satu media bagi kita untuk bisa bersinergi dengan baik. Yang keempat, kita juga itu dilakukan adalah penguatan dari segi pembiayaan. Pembiayaan kenapa? Kita bicara wakaf, bicara mengembangkan wakaf itu mudah. Tapi tantangan utamanya adalah dari semua ekosistem wakaf itu, yang paling susah adalah dari mana mendapatkan pembiayaannya. Dan ini juga merupakan salah satu yang menjadi perhatian dalam GAP, dan kita mengharapkan bahwa selama ini Baitul Mal untuk mengembangkan wakaf di Aceh, dana yang dimiliki Baitul Mal hanya bersumber dari dana infak saja. Kedepan kita berharap, karena ini sudah menjadi program pemerintah Aceh keseluruhan, kita berharap bahwa ke depan ada dukungan dana dari APBA untuk mengembangkan wakaf di Aceh. Ini kita bisa mempersiapkan regulasi, bisa mempersiapkan tata kelola, bisa mempersiapkan nazir segala macam, tapi tanpa dukungan dana, ini kita akan berhadapan dengan berbagai masalah. Dan tentunya ini juga salah satu kenapa perlu ada framework GAP yang di Baitul Mal, karena kita ingin dengan GAP ini kita bisa menjembatani pembiayaan. Katakanlah Baitul Mal Kampung punya lokasi yang cukup sedikit dikembangkan, tapi mereka tidak punya aset. Ya, ini kita akan menjembatani mereka untuk itu 5 strategi pengembangan GAP. Oke. Kemarin banyak tamu yang hadir dari dalam dan luar negeri. Saya hadir di Aceh Wakaf Summit ya. Mungkin ada yang konkret bisa berkomunikasi lebih lanjut atau sebagai tindak lanjut dari pertemuan silaturahim di Forum ABS. Baik, ada beberapa tamu yang datang. Yang pertama adalah Ketua Pengarah ataupun DG of Maram Malaysia ini, Majlis Amanah Raya. Majlis Amanah Raya ini mereka punya program yang cukup bagus tentang mereka juga ada program wakaf namanya Wakaf Ramadhani. Kita bisa aplikasi program mereka. Wakaf Ramadhani ini apa dia?
Malaysia memberikan banyak beasiswa untuk anak-anak Melayu, mulai dari SMP, SMA, sampai tingkat kuliah. Dan mereka ini diminta untuk kembali berwakaf. Tapi tidak banyak, diminta cuma RM10 saja. Nah, di Aceh kita tentu punya hampir semua sekolah, kalau kita punya alumni ini, kalau kita bisa menggagas, alumni ini tak perlu banyak-banyak. Mungkin sebulan RM50,000 atau RM10,000, tergantung perempuannya. Nah, dengan MARA ini kita kerjasamanya apa? MARA juga punya beberapa lembaga vokasi yang bisa kita kirim anak-anak kita Aceh yang kebetulan Baitul Mal juga punya program vokasi. Ini nanti kita lihat skill apa yang mereka perlukan, kita bisa kerjasama dengan MARA untuk mendapatkan katakanlah dari ongkosnya lebih murah sedikit. MARA bisa kasih diskon untuk kita, dan kita juga bisa melatih anak kita untuk mungkin high skill seperti drilling, di offshore drilling ataupun scaffolding dalam bidang oil and gas segala macam. Nah, ini tentunya ketika anak-anak Aceh ini dibantu dengan program vokasi ini, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat dan juga high income pekerjaan. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan Bank Islam Malaysia. Bank Islam mereka punya program berbagai macam bidang wakaf, tapi yang paling menarik kita adalah mereka punya skema sedekah khos. Sedekah adalah pembiayaan dalam bentuk kredit hasan. Kalau Anda pinjam sejuta rupiah, Anda akan RM1 juta. Jadi ini kita mencoba replikasi Baitul Mal dengan berbagai lembaga di sini, apakah itu perbankan ataupun non-perbankan. Kita replikasi program mereka. Kemudian ada satu lagi yang menarik adalah lembaga zakat negeri Kedah. Mereka punya berbagai macam program yang menarik. Satunya adalah Projek Asa. Projek Asa ini program dalam bidang pertanian yang sangat komprehensif dari A sampai Z, di mana setelah para petani ikut program ini, nanti pendapatannya mereka akan meningkat. Dan kita juga bisa replikasi di Aceh. Satu lagi, lembaga zakat Kedah, mereka sangat baik hati. Mereka menawarkan kalau pemerintah Aceh mau, Baitul Mal Aceh mau, untuk kita menggunakan sistem informasi yang mereka kembangkan sendiri. Kebetulan selama ini kita belum punya sistem informasi yang bagus, ataupun kita belum pernah ada. Ini mungkin kita bisa ambil. Kemudian ada lagi dari INSAFE, kita undang adalah satu tokoh keuangan Islam, Profesor Azmi Umar. Beliau merupakan ketua tim yang untuk menyiapkan Master Plan Convention Indonesia. Ketika kita undang beliau ke Aceh, beliau menyambut dengan tangan terbuka dan sangat semangat bahwa apa yang bisa saya bantu waktu Aceh. Kita lihat bahwa selama ini Baitul Mal diberikan tupoksi yang sangat besar dan beririsan dengan kegiatan namanya Islamic Social Finance, kuasa Islam. Tetapi saya melihat belum pernah ada pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para staf Baitul Mal, apakah itu ASN, P3K, ataupun ambil yang lain. Nah, ini sebuah hal yang sangat mungkin sangat tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa mengharapkan Baitul Mal memberikan performa yang bagus, tapi tanpa mendapatkan semacam gambaran apa beda Baitul Mal dengan sekalian yang lain. Nah, ini kita bersama dengan INSAFE. INSAFE mereka punya berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kepada staf kita, sehingga ketika mereka mengikuti pelatihan ini, mereka punya visi yang lebih bagus. Dan dari lembaga lain seperti BSI, BI, KNDKS dan Bappenas, mereka memberikan dukungan dan juga siap untuk menjadi mitra kita untuk berbagai macam pilot project, ataupun juga ketika kita ingin menyiapkan namanya rencana Hindu Wakaf Aceh ataupun Petela Wakaf Aceh. Tapi tentunya sebelum kita bisa start melakukan kolaborasi dengan lembaga lain, Baitul Mal harus melakukan konsolidasi. Nah, inilah dalam beberapa bulan kami di Baitul Mal ini kita mencoba melakukan berbagai macam konsolidasi dan juga menyiapkan berbagai macam program di bidang wakaf sebagai follow up daripada Aceh Wakaf Summit sendiri. Ya, apakah nanti diperlukan pertemuan lanjutan, misalnya setahun 2 tahun sekali ketemu lagi dalam forum Aceh Wakaf Summit? Tentunya kalau kita lihat apakah itu perlu? Tentu perlu. Kenapa? Aceh Wakaf Summit juga bukan sekedar untuk mempertemukan para pihak, tapi juga kita ingin menegaskan bahwa Aceh juga menjadi salah satu big player dalam minimal di kawasan Asia Tenggara ini dalam bidang wakaf. Jadi tentunya kita perlu setiap tahun ini melakukan kegiatan Aceh Wakaf Summit. Tetapi tentunya dengan setiap tahun itu programnya sedikit berbeda, tidak mungkin sama setiap tahun. Dan juga tamu-tamu yang kita undang itu juga tamu yang berbeda untuk memperoleh networking kita. Yang kedua juga adalah ketika bicara pengembangan wakaf, jangan lupa kita juga bicara pengembangan ilmu. Studi wakaf ini sekarang ini beberapa tahun belakangan wakaf melakukan momentumnya. Kalau kita lihat banyak sekali
anak-anak muda kita yang menulis skripsi, tesis ataupun jurnal dalam bidang wakaf. Tentu ini adalah sebuah peluang dan yang paling tersambut. Dan disiplin ilmu wakaf ini adalah ilmu yang baru sebenarnya. Karena kalau bicara dalam konteks wakaf, kalau bicara wakaf tadi ini lahirnya setelah satu konferensi di Yerusalem tahun 79 waktu itu, saya nggak salah bahwa mereka diminta ada 27 orang sarjana dengan berbagai macam latar belakang mereka, ada ekonomi, ada sosiologi, ada hukum, ada pertanahan, segala macam. Mereka diminta untuk mengkaji wakaf dalam bidang mereka masing-masing. Dan sekarang ini kebetulan wakaf dalam beberapa tahun ini menemukan momentumnya banyak sekali kajian-kajian yang dalam bidang wakaf melakukannya. Tentunya Aceh, kita sebagai daerah yang punya tradisi yang kuat tentang wakaf, kita perlu untuk mengembangkan wakaf secara komprehensif dengan dua hal. Pengembangan wakaf dalam bentuk aset wakaf dan juga pengembangan keilmuan wakaf. Jadi inilah kenapa forum Aceh Wakaf Summit ini merupakan sebuah forum yang sangat strategis dan juga mungkin perlu kita menjadikannya setiap tahun perlu ada Aceh. Ketika pembicaraan tentang wakaf, Aceh masuk dalam top of mind di mana-mana pelaku wakaf. Oke, itu satu Aceh Wakaf Summit. Lalu bagaimana Baitul Mal ini membantu menggerakkan dari beberapa dinas SKPA yang terkait yang masuk di hinggup gerakan Aceh Berwakaf ini sehingga masing-masing bisa melakukan aksi dengan efektif. Ya, selama ini kita ketika menyiapkan berbagai macam program, kita melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak. Kami Bapeda, kalau kita ketika sebagai follow up Aceh Wakaf Summit, follow up dari Aceh Wakaf, kita selalu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain, SKPR tertentu. Bahkan tahun ini Baitul Mal kita ingin ada pilot project di minimal 44 desa dengan berbasisnya Baitul Mal Lampung. Ini juga melalui kolaborasi dengan berbagai SKPR yang lain. Oke, lalu ini untuk memastikan GAP ini bisa berlanjut dan bisa efektif berlangsung dengan baik sesuai target. Lalu apa yang dipersiapkan oleh Baitul Mal Aceh ini khususnya di bidang SDM dan manajemen, tentu perlu perbaikan penataan. Oke, Bapak ini bisa menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Baitul Mal untuk mensupport GAP ini secara keseluruhan. Ya, yang pertama tentu Baitul Mal sebagai sebuah SKPA juga kita punya sedikit anggaran. Ya, minimal kali ini kalau dari segi konsepsi, dari segi tahapan-tahapan lain itu mudah. Tapi seperti yang tadi, isu yang pertama, dari mana kita mendapatkan dana untuk pengembangan hasil wakaf. Alhamdulillah tahun ini Baitul Mal ketika kita lihat ada sedikit dana infak, kita langsung memplotkan dana itu untuk pengembangan wakaf. Dan kita harapkan tentunya dengan kami mendapatkan peluang yang bagus di Baitul Mal menjadi satu komisioner, dan ketika kami masuk kita melihat ada sedikit uang yang bisa kita gunakan untuk pengembangan wakaf. Ini juga lebih mudah karena sebelumnya kita cuma bisa melakukan advokasi, tapi ini juga kita bisa melakukan eksekusi bahwa ini perlu kita lakukan. Nah, dengan SKPA bagaimana? SKPA lain selama ini tentunya mereka juga belum mendapatkan dukungan pendanaan. Nah, cuma sekarang ini kita dengan Bapeda selalu mengkomunikasikan bahwa ada nanti program-program wakaf mungkin bukan Baitul Malnya, tapi di SKPA lain. Tapi dia dilakukan oleh SKPA lain. Dan anggarannya juga masuk ke SKPA lain. Nah, ini juga tentu perlukan waktu. Karena ini hal yang baru menurut saya. Selama ini orang masih melihat bahwa wakaf ini adalah domain Baitul Mal. Tapi dengan adanya inggup ini, sebenarnya Pak Gubernur ingin menegaskan bahwa wakaf ini bukan lagi domain Baitul Mal. Tapi wakaf ini bukan domain pemerintah Aceh. Sebab itulah dia memasukkan program dia melalui Baitul Mal Kampung. Ketika bicara Baitul Mal Kampung, tentu kita ingin melakukan pemberdayaan ekonomi di masyarakat kampung. Ini adalah programnya bukan lagi Baitul Mal, karena Baitul Mal tidak mampu melakukannya sendiri. Tapi Baitul Mal mungkin tetap menjadi leading sektornya, tapi juga didukung penuh oleh para pihak lain. Dan diingatkan kembali bahwa program wakaf bukan programnya Baitul Mal, tapi ini program pemerintah Aceh. Kebetulan Baitul Mal sebagai satu lembaga yang dipercayakan ataupun yang sesuai undang-undang lah mengamanahkan kita untuk menjaga wakaf, mengelola wakaf, di Baitul Mal yang kelihatannya lebih maju ke depan. Tapi sebenarnya ini adalah perlu kolaborasi bersama. Oke, baik. Kita sudah di penghujung waktu ini. Bapak ini kan ada closing statement atau sesuatu yang belum tersampaikan tadi. Terima kasih buat saya, sahabat Baitul Mal. Tahun ini insya Allah kita akan melakukan berbagai macam program pengembangan wakaf yang merupakan sebagai kelanjutan dari gerakan Aceh Wakaf. Tentunya kita memerlukan dukungan. Baitul Mal sebagai sebuah lembaga yang masih perlu besar, kita perlukan dukungan yang penuh dari kawan-kawan semua pihak,
baik itu kampus, baik itu pelaku-pelaku wakaf, NGO, perusahaan-perusahaan basis wakaf, lembaga pemerintah lain, kita perlukan dukungan yang penuh untuk Baitul Mal mampu untuk mengembangkan wakaf di Aceh, sehingga Baitul Mal ini mampu untuk kembali menjadikan wakaf sebagai gaya hidup, dan yang pentingnya mampu menjadikan wakaf sebagai instrumen keuangan, instrumen ekonomi di Aceh ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi dan sahabat Baitul Mal. Sampai di sini podcast Baitul Mal Aceh dengan topik tadi adalah gerakan Aceh Berwakaf. Narasumber kita Bapak Fahmi M. Nasir, anggota Badan Baitul Mal Aceh. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya Said Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.